Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Tahlil Regita Kilbi, mahasiswi di Universitas Cyber Asia, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kelompok untuk mata kuliah metodologi penelitian akuntansi, yaitu proposal penelitian dengan judul Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak UMKM. Studi kasus pada UMKM Jakarta Selatan. Baik, langsung saja. Ini untuk anggota kelompok saya. Lalu latar belakang dari penelitian ini adalah yaitu pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Indonesia menganut sistem self-assessment yang menuntut kepatuhan tinggi dari wajib pajak. Sektor UMKM yang mencakup lebih dari 64 juta unit usaha dan menyumbang sekitar 60% PDB memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum patuh pajak karena rendahnya pemahaman dan lemahnya pembukuan. Pemerintah telah mengeluarkan PP nomor 23 tahun 2018 dengan tarif final 0,5% untuk mempermudah kepatuhan, tetapi realisasi penerimaan masih belum optimal. Di Jakarta Selatan terdapat lebih dari 24.000 UMKM, namun kontribusi pajaknya masih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak UMKM di Jakarta Selatan. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penerimaan pajak UMKM di Jakarta Selatan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak UMKM di Jakarta Selatan. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak UMKM di Jakarta Selatan. Lanjutnya, manfaat dari penelitian ini dari segi teoritis dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi dunia akademik khususnya dalam bidang perpajakan dan manajemen pajak UMKM mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Dan manfaat dari segi praktis adalah bagi pemerintah dan otoritas pajak dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak dari UMKM. Bagi pelaku UMKM dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan perpajakan serta konsekuensi sanksi pajak. Untuk tinjauan pustaka yang dipakai yaitu teori kepatuhan atau compliance theory, ya, yang kedua penerimaan pajak, yang ketiga kepatuhan wajib pajak, yang keempat pemahaman perpajakan, dan yang kelima sanksi pajak. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian pendekatannya digunakan dalam studi ini adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif klausal, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan sebab akibat antar dua atau lebih variabel. Populasi sampel dan teknik sampling yang digunakan yaitu mencakup seluruh UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak dan berada di wilayah Jakarta Selatan. Karakteristik populasi meliputi UMKM yang memiliki NPWP, telah aktif menjalankan usaha minimal 2 tahun, dan berlokasi di Jakarta Selatan. Karena jumlah populasi yang cukup besar, peneliti menggunakan rumus Lovin untuk menentukan jumlah sampel dengan tingkat kesalahan 10%. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purpose sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, yaitu UMKM aktif minimal 2 tahun, memiliki NPWP, dan tidak melaporkan pajak setidaknya 1 kali dalam 2 tahun terakhir.
Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner yang telah disusun oleh peneliti. Data sekundernya yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang relevan. Metode utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner atau angket. Kuesioner disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dengan 5 jawaban yang mencerminkan tingkat setuju atau tidak setuju. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat membantu saya dalam memenuhi tugas mata kuliah metodologi dan penelitian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.